semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang bedwetting atau mengompol. Sebelum masuk ke pembahasannya, berikut adalah anggota kelompok kami. Mari kita simak pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi bedwetting. Ada 3 definisi. Yang pertama menurut Aloy dan kawan-kawan pada tahun 2004 halaman 427 menyatakan enorosis atau bedwetting didefinisikan dengan ketidakmampuan mengontrol kandung kemih di saat usia yang seharusnya sudah bisa mengontrol. Yang kedua menurut Achenbens 1982 pada halaman 386 menyatakan enorosis atau bedwetting merupakan simptom psikopatologi yang terpendam. Yang ketiga, Lechen-Meyereh dan Margaret pada tahun 1982 di halaman 90 menyatakan bahwa enorosis atau bedwetting merupakan penyakit lanjutan dari masa kanak-kanak, khususnya dianggap sebagai mengompol terus-menerus di tempat tidur dan tidak didapati adanya patologi urologikal, saluran kencing atau syaraf. Menurut Achenbach, ia memaparkan ada 2 jenis dari enorosis. Yang pertama ada enorosis primer dan ada juga enorosis sekunder. Dimulai dari enorosis primer, di mana si anak ini yang terus-terusan mengompol, di mana anak ini tidak dapat mengontrol kantong kemihnya sehingga terus-terusan keluar, di mana si anak ini tidak pernah mengalami fase kering. Nah, apa sih faktornya? Kenapa si anak terus-terusan mengompol seperti itu? Bisa karena faktor genetik dan masih banyak lagi. Yang kedua ada enorosis sekunder, di mana ini adalah kebalikannya dari enorosis primer yang sudah saya jelaskan barusan, di mana di enorosis sekunder ini si anak dapat menahan mengompolnya, di mana anak tidak terus-terusan mengompol, ia dapat mengontrol kantong kemihnya. Di mana si anak mengalami fase kering juga di sini dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Jadi si anak tidak mengompol di 3 bulan tersebut, sehingga setelah itu ya dapat mengompol kembali. Jadi mengalami jeda di 3 bulan tersebut, mengalami fase kering. Nah, jadi apa sih faktornya? Bisa karena faktor psikologisnya, mungkin sedang stres atau bahkan mengalami perubahan pada lingkungan hidupnya. Nah, bisa karena faktor fisiknya juga, seperti itu. Nah, ini adalah sedikit penjelasan mengenai jenis-jenis dari enorosis menurut Achenbach. Selain itu, menurut DSM-4, enorosis atau bedwetting juga digolongkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu nokturnal. Nokturnal adalah subtype yang paling umum digambarkan sebagai mengompol pada malam hari atau saat tertidur. Kemudian ada diurnal. Subtype ini digambarkan sebagai mengompol selama waktu tidak tidur. Diurnal ini lebih umum terjadi pada wanita dibandingkan pada pria setelah umur 9 tahun. Kemudian ada nocturnal diurnal. Nocturnal diurnal ini digambarkan sebagai suatu kombinasi menyangkut 2 subtype yang ada di atas. Ada banyak teori mengenai penyebab mendasar dari mengompol, tetapi tidak ada yang terbukti secara pasti. Untuk tipe enorosis sekunder atau pengompol tidak terus-menerus, penyebabnya seringkali tampak berasal dari stres eksternal atau krisis emosional yang membuat anak cemas, seperti kelahiran saudara baru, penyakit fisik, atau pindah rumah lingkungan baru. Penjelasan yang paling masuk akal untuk anak tipe enorosis primer atau pengompol terus-menerus adalah keterlambatan maturasi, yaitu lambatnya perkembangan fisiologis dalam mekanisme pengendalian kandung kemih. Hal ini tampaknya diwariskan karena orang tua dari anak yang mengompol memiliki riwayat mengompol saat kecil, sekitar 3 kali lebih sering dibanding orang tua dari anak yang tidak mengompol. Beberapa teori lain menyatakan bahwa mengompol merupakan hasil dari keterlambatan perkembangan yang berinteraksi dengan praktik pelatihan toilet atau toilet training yang tidak tepat. Menurut Deliana dan Rusda tahun 1994, faktor penyebab enorosis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kelainan fungsi fisiologis pada vesika urinaria dan ureter.
Enuresis dapat disebabkan oleh kelainan pada fungsi fisiologis kandung kemih atau vesika urinaria dan saluran kemih atau uretra, termasuk adanya iritasi lokal. Salah satu contoh adalah lubang alat kencing yang sempit, sehingga menyebabkan rangsangan untuk buang air kecil terjadi lebih cepat. Namun, kondisi ini jarang terjadi. Yang kedua, epilepsi atau ayan. Pada beberapa kasus, enuresis terjadi pada penderita epilepsi atau ayan. Kejang epilepsi dapat memicu tidur yang terlalu nyenyak sehingga sulit terbangun saat kandung kemih penuh, yang menyebabkan buang air kecil tidak terkendali saat tidur. Yang ketiga, ketidakmatangan fisiologis jaringan saraf otonom. Ketidakmatangan pada jaringan saraf otonom menyebabkan kontrol terhadap kandung kemih belum sempurna. Akibatnya, kandung kemih tidak mampu menahan atau menyimpan air kencing dalam jangka waktu yang normal. Kondisi ini bisa memicu gangguan perilaku dan gangguan emosional pada anak-anak yang mengalaminya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tindakan. Tindakan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada alarm enuresis. Alarm itu menjadi salah satu metode yang paling direkomendasikan karena efektif untuk membantu anak belajar merespon sinyal kandung kemih yang penuh. If your son or daughter is over age 5 or 6 and still struggles with nighttime wetting, a bedwetting alarm will help. Bedwetting alarms sound when your child starts to wet so they can wake up to use the bathroom. This process teaches the brain to respond to a full bladder, even during sleep. Accidents will become less frequent and soon stop altogether. The most popular type of bedwetting alarm is the wearable alarm. The sensor clips to your child's underwear where you expect wetting to first occur. The alarm unit attaches to your child's shirt. As soon as wetting occurs, the alarm will sound and vibrate, waking your child. Yang kedua tuh ada latihan kandung kemih, yaitu mengajarkan anak untuk menunda buang air kecil selama mungkin pada siang hari atau melatih kandung kemih dengan mengatur frekuensi buang air kecil dapat meningkatkan kapasitas dan kontrol kandung kemih pada anak. Yang ketiga tuh ada pembatasan asupan cairan di malam hari. Mengurangi konsumsi cairan 2 hingga 3 jam sebelum tidur dan menghindari minuman berkafein atau manis dapat membantu dan mencegah kandung kemih menjadi terlalu penuh. Dan selanjutnya tuh yang keempat tuh ada dukungan psikologis. Selama tidur, penanganan emosi anak sangat penting karena enuresis seringkali berdampak pada kepercayaan pada diri mereka. Jadi, rasa aman dan dukungan dari keluarga mendorong keberhasilan terapi ini. Dan yang terakhir tuh ada obat-obatan jika diperlukan. Dalam kasus tertentu, dokter dapat meresepkan obat seperti desmopressin untuk mengurangi produksi urin di malam hari. Obat ini tuh digunakan bila metode lain tidak efektif atau dalam kasus bedwetting yang lebih kompleks. Bedwetting is very common in young people. They don't have any control over it. They can't choose not to wet the bed. So it's really important that you don't blame them for this, that you support them through them learning to have a dry bed. Get them to drink plenty of fluids throughout the day, but don't let them drink after an hour before their bedtime. Try and avoid bladder irritants like blackcurrant or tea and coffee. Make sure that they're going to the toilet and doing poos regularly, at least 4 times a day. Help them to be able to get to the toilet quickly, so if they're in the top bunk, move them to the bottom bunk. Make sure that there's no obstructions for them in the dark getting to the toilet. And if you're worried, have a chat with your family doctor. They'll be able to direct you to more help. Kesimpulannya adalah ngompol adalah masalah umum pada masa kanak-kanak. Data menunjukkan bahwa sebanyak 1 dari 4 anak usia 4 hingga 16 tahun pernah mengalami masalah ini. Lebih banyak anak laki-laki daripada anak perempuan yang memiliki masalah ngompol. Selain ngompol pada malam hari, beberapa anak mengompol pada siang hari atau mengompol di urinal. Biasanya saat mereka bersemangat atau sibuk bermain. Ketika anak-anak mengompol saat bermain, mereka harus pergi ke toilet sebelum bermain dan mungkin disarankan untuk bermain di dekat rumah selama beberapa hari agar mereka bisa segera mencapai toilet.
Orang tua juga dapat memanggil anak pada interval waktu yang teratur dan secara bertahap diperpanjang untuk pergi ke toilet sampai kebiasaan ngompol saat bermain berhenti.